Di awal film, kita diperlihatkan dengan Lee dan Jin yang sedang memantau orang asing. Dan di sini scene berpindah ke masa lalu Jin yang sedang meratapi kuburan. Di sini terlihat Jin kebingungan dan nampak kecapean di tengah-tengah rumput hijau. Lalu Jin pun pingsan karena kecapean. Dan terlihat datanglah seorang anak kecil yang menghampiri Jin. Dan anak kecil itu menolongnya. Scene berpindah pada Simon yang sedang melihat luka Rasmus yang cukup parah dan Rasmus butuh penanganan dokter. Tak lama datang juga Beatrice dan Martin. Martin dan Simon pun mengobrol tentang bagaimana caranya membawa Rasmus ke dokter. Tampak Martin pun terlihat tidak suka ketika Beatrice dan Rasmus mengobrol bersama. Dan di sini pun Martin memanggil Beatrice untuk mengobrol. Martin pun mengajak Beatrice kencan. Dan nampaknya Martin cemburu dengan Beatrice yang begitu dekat. Tak lama datang Simon. Mereka pun berencana mengambil mobil orang asing itu untuk membawa Rasmus ke dokter yang ada di seberang jembatan di sebuah kota. Scene berpindah kembali kepada Jin, Lee, dan Simon yang sedang memata-matai orang asing. Dan di sini mereka merencanakan strategi untuk membegal mobil asing tersebut. Lalu Simon pun berjalan di tengah jalan untuk memancing orang asing tersebut. Simon pun diikuti drone pengintai. Dan Simon membawanya ke sebuah gedung. Drone itu pun mengikutinya. Tak lama orang asing itu pun datang menghampiri Simon dan menodongkan senjata. Kemudian Martin pun menembak drone itu dan diikuti oleh kawan-kawan menyerang orang asing itu. Mereka pun mengambil mobil dan senjata orang asing tersebut. Martin pun menginterogasi orang tersebut sambil memukulnya. Lalu Simon membuka topeng orang asing tersebut dan terlihat Jin melihat tato di salah satu orang asing tersebut. Dan Jin pun seperti teringat masa lalunya. Lalu Jin pun memanggil Martin dan menyuruh Martin untuk memukul orang tersebut. Jin pun menyuruh Martin membunuh si pria bertato terlebih dahulu. Lalu Martin pun menyuruh kawan-kawan untuk masuk ke dalam mobil. Dan Martin pun menembak 3 orang asing itu. Terlihat mereka sudah membawa Rasmus ke dalam mobil dan melewati jembatan untuk menuju sebuah kota yang didiami oleh seorang dokter. Dan di sini Jin teringat kembali dengan masa lalunya yang ditolong anak kecil sewaktu Jin pingsan. Dan si anak itu pun membawa ke rumahnya. Jin pun terbangun dari pingsannya. Dan si ibu anak kecil itu pun mengajak Jin untuk makan. Dan mereka pun makan bersama. Ternyata si anak kecil itu tidak dapat bicara. Si anak kecil itu pun menanyakan keberadaan keluarga Jin dengan dibantu oleh ibunya menerjemahkan bahasa isyarat. Jin pun menjawab bahwa Jin tidak pernah melihatnya lagi ketika turun hujan. Dan anak kecil tersebut ingin Jin tinggal dengan mereka. Dan Jin pun menyetujuinya. Nampak Jin sedang belajar bahasa isyarat dengan si anak kecil tersebut. Scene berpindah kembali dengan Martin dan kawan-kawan yang sudah sampai di sebuah kota. Lalu mereka pun keluar mobil dan menerbangkan sebuah drone mendeteksi panas agar tahu letak keberadaan dokter. Lalu mereka pun sudah sampai di kediaman dokter tersebut. Dan tak lama dokter itu pun keluar sambil menodongkan senjata kepada mereka. Mereka pun menjelaskan kepada dokter tersebut
Maksud mereka menemuinya untuk mengobati Rasmus yang terluka. Dan dokter itu pun memperbolehkan mereka masuk ke dalam. Dan dokter mengobati luka Rasmus. Scene berpindah kembali ke ingatan masa lalu Jin. Terlihat Jin sedang bekerja dengan ayah anak kecil tersebut. Dan tak lama datang sekelompok orang asing. Lalu ayah anak kecil tersebut menghampiri orang asing itu. Jin dan si anak itu pun bersembunyi. Jin pun menutup mulut si anak kecil tersebut agar tidak mengeluarkan suara. Lalu orang asing itu menembak ayah anak kecil itu, dan mereka pun membawa ibu dari anak kecil tersebut. Dan di sini pun Jin melihat tato ular yang sama seperti pria tadi yang dibunuh Martin. Di sini pun anak kecil tersebut meninggal di pangkuan Jin. Entah karena serangan jantung atau Jin yang menutup mulutnya dan tidak sengaja menutup hidungnya, sehingga tidak bisa bernapas. Jin pun menangis dan berteriak. Dan scene berpindah ke Beatrice dan Martin yang sedang mengobrol. Nampak di sini Martin merasa diabaikan perasaannya oleh Beatrice. Kembali ke dokter yang sekarang sedang mengobrol dengan Simon. Dan si dokter menanyakan kenapa mereka ingin pergi ke Norrköping. Dan mereka menjawab ada ayahnya. Dan dokter pun nampak kaget ketika mendengar ayah mereka bekerja untuk Apollon. Dan semakin kaget ketika Simon memberitahu nama ayahnya. Lalu nampak ada yang aneh dengan si dokter. Alih-alih ingin suntik tetanus kepada Rasmus. Tapi kata si dokter disuntiknya bukan di sini. Lalu di sini dokter membawa Rasmus dan Simon ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat itu adalah sebuah bunker yang sama seperti kepunyaan Simon dulu yang disediakan oleh Apollon. Dan dokter itu pun bekerja untuk Apollon dulunya. Tapi pura-pura tidak mengenali ayahnya Simon. Nampak Simon sudah curiga. Lalu Rasmus pun akan disuntik, tetapi Rasmus diikat dengan kuat agar tidak berontak. Lalu si dokter itu pun mendorong Simon dan berkata ayahnya Simon sudah membunuh anak-anaknya. Scene berpindah kepada Martin dan kawan-kawan yang mengkhawatirkan Simon dan Rasmus karena sangat lama. Dan Patrick bersama Martin mengajak melihat-lihat ke dalam rumah. Sedangkan Beatrice dan Lee akan menyusul Simon. Di sini Jin bimbang akan ikut kemana. Dan Jin pun ikut bersama Martin karena ingin makanan. Terlihat Martin, Patrick, dan Jin sedang melihat-lihat isi rumah itu. Tak lama datanglah sekelompok orang asing. Mungkin si dokter yang memberitahu keberadaan Martin dan kawan-kawan kepada orang asing itu. Lalu Martin dan Jin pun melihat ke arah jendela. Dan lalu Jin melihat tato dari orang asing itu. Sama dengan tato yang membunuh ayah anak kecil yang tak bisa bercara tadi. Lalu Jin mengambil senapan milik dokter dan langsung ngelari keluar. Dan Patrick menanyakan kepada Martin kenapa tidak menembaknya. Ternyata Jin pun menghampiri orang asing tersebut, lalu mengheadshotnya. Jin pun didatangi oleh orang asing yang lainnya dan dibawa ke dalam mobil. Dan Martin pun hanya bisa tercengang. Dan Patrick pun mengajak Martin untuk keluar menyusul Beatrice dan Lee. Dan di sini nampak Jin yang sudah tidak bernyawa. Scene berpindah ke Simon yang diikat tangannya oleh dokter. Dan si dokter pun akan menyuntikkan entah apa kepada Rasmus karena suntikannya sangat besar sekali. Nampak Martin dan kawan-kawan sudah sampai di bunker. Lalu Patrick pun masuk ke dalam. Dan tak lama Patrick pun menembak si dokter tersebut dan melepaskan ikatan Simon dan Rasmus. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali dan mereka pun pergi. Nampak di sini mereka sudah sampai di sebuah rumah dan akan bermalam di sini. Dan Patrick bertanya kembali kepada Martin, kenapa tidak menembak orang asing tadi? Dan mereka pun sedikit ada pertengkaran.
dan Patrick pun menangis atas perjanjian. Dan di sini mereka pun nampak berduka. Di sini Martin dan Simon sedang meratapi hujan. Mereka pun berpegangan tangan. Ternyata Beatrice pun melihat di belakangnya. Dan nampak Beatrice pun cemburu. Dan episode 4 pun selesai. Tetap hati-hati dan awas. Tiko Sewan.